Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Murniati, kelas 10 Agama. Ingin mempresentasikan bab 7 Qiyas sebagai sumber hukum Islam yang muttafaq. A. Pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas berasal dari kata bahasa Arab, artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, yang pertama, syadru al-syariah. Qiyas adalah memberlakukan hukum asal pada hukum cabang disebabkan kesatuan kesamaan i'lat yang tidak dapat diketahui dengan pemahaman bahasa saja. Yang kedua, Wahbah al-Zuhaili, menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas dengan kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya. Berdasarkan nas disebabkan kesamaan i'lat hukum. Yang ketiga, Sahal Mahfud. Qiyas adalah menyamakan cabang far'u dengan asal-asal dalam sebagian hukum karena ada i'lat yang menggabungkan keduanya. Yang B. Kedudukan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Menurut jumhur ulama, qiyas merupakan hujjah syar'iyah atas ketetapan hukum perbuatan manusia amalah. Kehujahannya menempati urutan keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. C. Fungsi qiyas sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan suatu hukum melainkan untuk suatu kemaslahatan. Yang kedua, qiyas merupakan sumber penetapan hukum untuk sesuatu yang sejalan dengan kejadian yang terus-menerus datang. Yang ketiga, qiyas merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah dan logika yang benar. D. Rukun qiyas. Asal atau pokok, yakni suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. B. Furuk atau cabang, yakni suatu kasus yang belum ada ketetapan hukum berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. C. Hukum hasal, yakni hukum syarak yang ditetapkan nas Al-Quran dan As-Sunnah yang ingin ditetapkan juga pada furuk. D. I'lat hukum, yakni sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada asal dan sifat tersebut juga terdapat pada furuk. E. Macam-macam qiyas. Dari segi kekuatan i'lat pada asal dan furuk terdiri atas qiyas awlawi, qiyas musyawi, dan qiyas adna. Yang kedua, dari kejelasan i'lat pada asal furuk, qiyas jali dan qiyas kafi. Dan yang terakhir, F. Beberapa contoh qiyas. Yang pertama, mengkiaskan hukum apel pada gandum dalam hal riba fadl, riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam tukar-menukar antara dua bahan kebutuhan pokok atau makanan. Yang kedua, meminum bir atau whisky adalah sesuatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan tidak ada satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Yang ketiga, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan hus atau kata-kata lain yang menyakitkan hukumnya haram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.